Gunung Pangrango nih. Yuk ikutin terus pendakian virtual 2 hari 1 malam bareng Rikal. Nah, ceritanya gue mulai dari base camp. Awalnya gue pengen trekking itu jam 5 pagi. Nyatanya jam 5 pagi itu gue baru sampai base camp. Alhasil pas sampai base camp itu gue langsung tidur. Tahu-tahu bangun jam 9 dong. Sekarang trekking udah jam setengah 11. Kita baru jalan. Dan di sini kita mau mulai trekking itu jam setengah 11 siang. Iya siang banget sih, apalagi trekkingnya kita lewat jalur Cibodas. By the way, botol gue lucu banget ya. Tapi nggak lucu buat 2 orang pasangan ini. Ya kali ini gue pendakiannya bareng Bambang lagi. Dan bedanya sekarang mereka udah menikah. Lah gue kapan ya? Oke, sekarang fokus di cerita pendakiannya. Nah dari sini pendakian kita akan dimulai. Nggak lupa nih kalau udah sampai di bacaan Taman Nasional ini kita harus foto-foto. Itu sih wajib. Sebelum kita memulai perjalanan, di sini kita lagi briefing dan doa. Dan jangan lupa dikasih yel-yelnya. Nah sekarang kita udah sampai di pos registrasi nih. Karena pendaftaran di Gunung Gede Pangrango ini via online, sebelum mulai pendakian kita serahin dulu nih buktinya. Setelah pengurusan registrasi masuk Taman Nasional itu udah selesai, kita melanjutkan perjalanan nih. Perjalanan dari sini kita mulai jam 11 siang. Lagi-lagi yang gue pikirin pasti gue kena malam nih nanti. Apalagi perjalanan kali ini kita benar-benar santai banget. Oh iya, karena pendakian kali ini di tanggal merah, makanya di sini ramai banget orang-orang yang menuju Curug. Ada yang tahu nggak di jalur Cibodas ini namanya Curug apa? Nah setelah jalan 15 menit, akhirnya gue sampai juga nih di pos Bayangan. Karena masih awal perjalanan, energi kita masih banyak, akhirnya kita lanjut lagi nih buat ke Telaga Warna. Buat perjalanan ke Telaga Warna ini emang agak PR banget nih. Jalurnya itu tangga dan bebatuan. Nah setelah jalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kita sampai juga nih di Telaga Warna. Nah lihat deh, si Putra aja jalannya sampai ngas-ngasan gitu, padahal baru sampai sini loh. Dan karena benar-benar awal pendakian, di sini gue masih nggak mau nih yang namanya kotor. Lihat deh pasangan suami istri ini, baru juga sampai udah foto-foto aja. Dan gue juga nggak mau kalah lah, gue harus bikin video-video estetik. Iya estetik nggak tuh. Dan setelah break kurang lebih 15 menit, akhirnya kita mulai pendakian lagi nih menuju Simpang Ciberem. Dari Telaga Warna tadi jalannya masih bebatuan, tapi nggak jauh sih. Setelah jalan 15 menit, akhirnya kita sampai juga nih di jembatan estetiknya jalur Cibodas. Nah dari sini gagahnya Gunung Pangrango itu kelihatan banget. Nah siapa nih di sini yang belum pernah ke Gunung Pangrango? Cobain deh treknya. Di sepanjang perjalanan pun gue ngobrol terus sama Caca seputar perkontenan duniawi. Jembatan ini tuh benar-benar estetik banget, tapi nggak kalau buat malam. Karena kalau malam tempat ini tuh benar-benar ya gitu deh. Nah kalian nggak sih tadi ada anak kecil yang mandi di aliran sungai? Nah ini keluarganya. Masya Allah di sepanjang perjalanan tuh mereka selawatan terus. Tapi tenang, mereka itu nggak mau mendaki kok, cuma mau main ke Curug. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari bawah, akhirnya kita sampai juga nih di pertigaan Curugnya. Nah di sini kita istirahat dulu 15 menit. Oh iya di sini tuh banyak banget tukang jajan loh. Bahkan ada tukang bakso juga. Kita sih nggak jajan karena si Caca itu bawa rujak dari bawah. Setelah kita selesai ngerujak, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Sekarang udah jam 12 lewat 10. Aduh udah siang banget ya, udah jam 12 masih di sini juga. Ya nggak apa-apa deh karena mulai pendakiannya juga udah siang kan tadi. Dari persimpangan Curug tadi jalurnya emang agak nanjak nih. Dan bebatuan hancur kayak gini. Jalur yang kayak gini tuh benar-benar bikin sakit kaki tahu nggak sih? Pas nanti turunnya. Nah lihat deh si Asep aja udah mulai geleng-geleng tuh kepalanya. Kalau untuk jarak tempuhnya dari persimpangan tadi sampai ke Rawadenok 1 itu kurang lebih 45 menit. Tapi kembali lagi sih sama trekkingnya. Setelah berjalan kurang lebih 40 menit akhirnya sampai juga nih di Rawadenok 1. Nah karena ceritanya masih panjang, buat kelanjutannya ditunggu ya di episode 2. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, pastikan ditonton dulu ya biar nyambung ceritanya. Dari pos Rawadenok 1 kita melanjutkan perjalanan lagi buat ke pos Rawadenok 2. Baru aja jalan beberapa menit, si Caca udah kecapean aja nih. Lihat deh, dia sih alibinya ngantuk sama kita-kita. Setelah disemangatin, akhirnya dia mau jalan lagi nih. Ini salah satu yang bikin males lewat jalur pendakian Cibodas. Selain jalur yang lebih panjang dibanding jalur Putri, dan treknya tuh bebatuan kayak gini jadi bikin kaki sakit. Setelah perjalanan 20 menit dari Rawadenok 1, akhirnya sampai juga nih di Rawadenok 2. Di sini kondisinya masih cukup ramai nih, ada yang mau naik dan ada juga yang mau turun. Kalian mau tahu nggak pernah ada kejadian apa waktu gue naik ke gunung ini 2021? Dulu gue pernah ngeliat sosok perempuan yang lagi duduk di atas kamar mandi itu. Padahal waktu itu habis isya. Yaudahlah biarin aja, kita kembali lagi ke topik. Dan tiba-tiba kok gue malah kebelet buang air kecil ya. Pas gue lihat kamar mandinya, duh kotor banget sih. Sayang banget kan kalau nggak kerawat kayak gini. Malah bau banget pesing lagi. Yaudahlah, di pos ini kita memang break cukup lama, kurang lebih 20 menit. Setelah kondisi badan juga udah cukup dingin, akhirnya kita melanjutkan lagi nih buat ke pos Batu Kukus 1. Dari pos Rawadenok 2 sampai ke Batu Kukus 1 itu nggak terlalu jauh. Kurang lebih cuma 15 menit. Entah kenapa gue malah senang banget lihat rain cover oranye. Kayaknya tuh warnanya menyala gitu kalau dibawa ke alam. Nah setelah berjalan 13 menit akhirnya gue sampai juga nih di Batu Kukus 1. Dari sini tuh kita benar-benar nggak break sama sekali. Kita lanjut buat menuju pos Batu Kukus 2. Untuk jarak tempuh dari pos Batu Kukus 1 buat sampai ke pos Batu Kukus 2 itu kurang lebih 30 menit. Lagi-lagi tergantung kecepatan jalannya ya.
Oh iya, di sini kita jalan emang gak terlalu cepet karena di sini kita banyak gibahnya, banyak ketawanya, dan juga banyak ngobrolnya. Seru banget deh pokoknya kalau udah ngobrol sama si Beng Beng ini. Bener gak sih kalau di jalur pendakian itu kita banyak ngobrol, jadi gak kerasa perjalanannya. Tapi tenang, obrolan kita itu bukan ngegibahin seseorang, lebih ke soal perkontenan duniawi. Nah kan gak berasa perjalanannya, tiba-tiba kita udah deket aja nih sama shelter Batu Kukus 2. Bentar, gak nyangka banget gue bisa ketemu sama si Irfan. Padahal temenan di Instagram udah lama banget tapi baru ketemu di jalur ini. Setelah berjalan kurang lebih 25 menit, akhirnya kita sampai juga nih di pos Batu Kukus 2. Di sini kita break cuma sebentar, kurang lebih 5 menit aja. Yang penting bisa duduk dan istirahat sebentar. Kita lanjut lagi dari Batu Kukus 2 buat trekking ke air panas. Oke, di sini kita melanjutkan perjalanan lagi buat ke pos air panas. Trek dari Batu Kukus 2 sampai ke air panas itu bisa dibilang cukup panjang. Dan di sini makanya gue sempat beberapa kali break. Breaknya sih nggak lama, cuma lumayan lah buat ngembaliin beberapa tenaga yang habis. Naik gunung, iya sangat. Tuh si adenya aja berani buat naik gunung, masa kamu kalah? Jadi kapan kamu mau naik gunung bareng aku? Cuaks! Sumpah ya, ini jalan benar-benar kayak nggak mau sampai-sampai. Padahal udah beberapa menit loh jalan kita. Setelah perjalanan kurang lebih 45 menit dari Batu Kukus 2, akhirnya sampai juga nih di pos mata air panas. Bukan pos mata air deh, tapi pos air panas. Tapi pas kita mau melewati aliran air panas ini, ya harus ngantri dong. Lihat deh, di atas masih banyak banget orang. Setelah nunggu 15 menit, akhirnya giliran kita nih buat naik. Karena ini aliran dari kawah gunung gede, airnya benar-benar panas banget loh. Nah, karena ceritanya masih panjang banget, kita lanjutin lagi ceritanya di episode 3 ya. Dari sini kita lanjut lagi buat sampai ke air panas yang di atas. Yuk, gue lanjutin lagi cerita pendakiannya. Di sini kita nunggu kurang lebih 15 menit karena banyak banget yang baru turun. Setelah yang turun sudah selesai, akhirnya giliran gue nih buat naik. Hati-hati ya guys kalau lewat sini. Ini tuh treknya bener-bener licin banget karena lumut. Dari pos air panas yang di atas, gue nggak break lagi. Gue lanjut lagi buat ke kandang badak. Bukan kandang badak, tapi kandang batu. Dari pos air panas ini buat ke kandang batu itu cuma butuh waktu 10 menit. Bahkan gue aja nggak sampai 10 menit udah sampai di kandang batu. Karena kita sudah ketinggalan sama Beng Beng dan yang lainnya, akhirnya kita lanjut lagi nih buat ke kandang badak. Dan jarak tempuh dari kandang batu ke kandang badak itu kurang lebih 1 jam. Yang bikin males lagi tuh jalur ini benar-benar nanjak terus. Emang sih awalnya kita dikasih trek yang landai, terusnya juga ada air terjunnya yang benar-benar bikin memanjakan mata. Tapi setelah itu kita dibantai dengan tanjakan bebatuan seperti ini. Karena sekarang udah jam 3:30 dan kita juga belum makan siang, alhasil jalan kita benar-benar jadi lambat banget. Bahkan kita jadi banyak break di jalur ini. Nggak tahu kenapa ya, ini tuh jalur benar-benar jadi jalur termager deh kalau buat pendakian ke Gunung Pangrango. Surat terbuka nih buat pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Buruan deh bikin eskalator kek, flying fox kek, apa kek buat jalur ini. Sumpah ya, jalur ini tuh benar-benar bikin mager banget. Buat kalian punya pengalaman apa nih di jalur ini? Nah, kalau udah ketemu jalur landai yang seperti ini, tandanya udah nggak jauh nih kandang badak. Cukup jalan 5 menit, akhirnya sampai juga nih di kandang badaknya. Buat kalian yang bertanya-tanya, mana kandangnya? Nah, kandang badak ini cuma nama pos aja ya. Anak siapa? Ternyata si Beng Beng dan kawan-kawan udah lagi santai di sini nih. Lagi nungguin kita buat makan siang. Kalau lagi naik gunung kamu. Nah, karena kita sudah selesai makan dan istirahat, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Kita mulai trekking dari kandang badak itu jam 5:30 kurang 15. Di sini kondisinya udah mulai gelap. Karena kondisinya udah mulai gelap, akhirnya kita memutuskan buat briefing tentang formasi pendakian kita. Dan untuk formasinya yaitu Beng Beng di depan, terusnya dilanjut sama cewek-cewek, gue dan Putra itu di belakang. Kalian tahu nggak PR buat ke puncak Pangrango itu apa? Nah, salah satu PR-nya itu seperti ini. Dan apalagi kalau kalian itu bawa keril sampai puncak. Kalau nggak kejedot ya nyangkut tasnya. Untuk pohon besar yang tumbang ini nggak cuma satu, tapi banyak. Di sini kita harus naik-naik ke batang pohon yang sangat licin ini. Belum lagi kita harus melewati kolong-kolongan pohon yang seperti ini lagi. Pokoknya the best banget deh buat jalur Pangrango ini. Dan bedanya jalur ini sama jalur Cibodas tadi, jalur ini tuh udah nggak ada batu sama sekali. Treknya tuh pure tanah dan nggak bikin kaki kalian sakit. Setelah 20 menit kita jalan, kok ini tiba-tiba malah gerimis ya? Ya udah deh, di sini kita memutuskan buat pakai jas hujan dulu. Jadi kalau nanti hujannya makin deras, kita udah nggak ribet-ribet lagi buat keluarin jas hujan. Dan yang paling membagongkan itu, pas kita jalan tiba-tiba gerimisnya reda loh. Dan langitnya berubah menjadi sunset. Itu langitnya bener-bener oren banget. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak hujan kita tetap pakai jas hujan. Karena apa? Karena jas hujan ini tuh ngebantu banget buat trekking nanti malam. Jadi buat mencegah kedinginan juga. Di sini tuh kondisinya udah semakin gelap. Dan formasi jalan kita tuh benar-benar nggak boleh ada yang jauh dan benar-benar harus mepet. Kalau memang ada satu orang yang capek, semua harus berhenti. Karena sekarang kondisinya udah mulai maghrib juga, akhirnya kita di sini memutuskan buat break. Di sini kita break cukup lama, kurang lebih 20 menit. Karena maghribnya sudah selesai, akhirnya kita memutuskan buat melanjutkan perjalanan lagi. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih nyaman pakai jas hujan ponco gini dibanding pakai jaket. Bahkan menurut gue kalau pakai jaket itu lebih panas dan lebih gerah.
Bener-bener ya jalur Pangrango ini. Udah kondisinya gelap, gue disuruh merangkak kayak gini juga. Dan carrier gue pakai nyangkut lagi. Dan di tengah perjalanan nggak tahu kenapa katanya si Caca itu kecapean. Dan di sini kita memutuskan untuk break. Dan lagi-lagi setelah kita melanjutkan perjalanan lagi, si Asep tiba-tiba pengen mee. Ripuh banget kan ya mee malam-malam kayak gini. Sep, carriernya taruh dulu lah. Masa iya tuh carrier mau dibawa-bawa, Sep? Nah, karena ini udah 4 menit juga, ada apa di trek pendakian Gunung Pangrango ini? Ditunggu di episode selanjutnya ya. Oke, jadi ceritanya dimulai dari sini. Di sini kita lagi break sambil nungguin si Asep. Nah, setelah si Asep udah selesai, akhirnya kita melanjutkan perjalanan nih buat ke puncak Pangrango. Semakin ke atas itu treknya semakin parah. Sempet ada pikiran tuh pengen balik lagi ke Kandang Badak, tapi mikir lagi masa iya udah setengah perjalanan mau balik lagi. Karena udah capek juga kita sering banget berhenti. Ya 10 menit jalan, ntar 5 menit lagi berhenti. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh benar-benar capek banget, tau nggak? Dan di sini kita juga lagi debat nih mau lewat jalur yang mana, jalur kanan atau jalur kiri. Karena gue sendiri tuh terakhir naik Gunung Pangrango tahun 2021. Dan itu juga sama kemalaman di jalur. Bahkan waktu itu gue naik sampai 10 jam. Mungkin pendakian waktu itu menjadi pendakian terparah menurut gue. Karena ada beberapa teman gue yang hampir hipo dan gue sendiri pun hampir hipo. Dan sempat berpikir kayaknya gue gak bakal deh buat ngecamp lagi di Mandalawangi. Tapi gak tahu kenapa kali ini tuh gue pengen banget ngecamp lagi di Mandalawangi. Makanya gue terima deh tawaran si Beng Beng buat naik ke Gunung Pangrango lagi. Jujur ini trek tuh semakin ke atas semakin edan. Karena benar-benar beda banget dari pendakian gue waktu itu di tahun 2021. Jalurnya tuh benar-benar berubah banget. Mungkin karena banyaknya pendaki yang naik ke gunung ini, ataupun karena efek gempa di tahun 2022 kemarin. Tapi bener gak sih gempanya Cianjur itu benar-benar di tahun 2022 kan, bukan 2023? Nah kalian lihat sendiri, bahkan ada beberapa jalur yang pakai webbing. Dan gak tahu kenapa ini tuh benar-benar berasa lama banget pendakiannya. Kayaknya buat ke puncaknya aja tuh berasa jauh banget. Setelah jalan kurang lebih 4,5 jam, akhirnya kita sampai juga nih di puncaknya Pangrango. Di sini gue tosan ala-ala dulu sama Beng Beng, dan ini Devi, ada Asep. Di samping Asep ada Caca yang fokus banget lagi ngevlog nih, karena si Caca baru pertama kali naik ke Pangrango. Dan ini ada Ica yang baru pertama kali naik gunung. Di samping Ica ada Putra. Kita istirahat di puncak itu nggak lama dan mau lanjut ke Mandalawangi. Tapi pas perjalanan ke Mandalawangi, lihat deh kita dihadang sama apa. Sumpah ini gede banget, dan dia tuh nggak cuma satu, tapi ada teman-temannya yang lain. Setelah si Bagas-Bagas itu pergi, kita lanjut ke Mandalawangi dan lanjut bikin tenda. Di sini kita bawa 3 tenda. Nanti gue tidurnya sama Asep sama Putra, 1 tenda lagi buat Ica dan Caca, dan yang 1 buat pasangan suami istri, yaitu Beng Beng dan Devi. Gak apa-apa sekarang itu gue tidurnya sama Besti. Siapa tahu next bisa tidur sama istri. Amin. Setelah ngediriin tenda udah rapi dan barang-barang juga udah masuk ke tenda, dan kita mau lanjut masak. Oke, ini kita mau masak. Mungkin masakan kita juga nggak terlalu enak kayak orang-orang lain kalau lagi di gunung. Nggak apa-apa, yang penting harus tetap dinikmati dan harus disyukuri. Pas kita lagi enak-enak masak, tahu-taunya ada yang nyamperin dong. Dan untungnya dia cuma mantau dari jauh, nggak masuk ke tenda. Tiba-tiba udah pagi aja nih. Karena tidurnya keenakan, makanya gue kesiangan. Gue itu bangunnya jam 9. Makanya di situ gue bingung banget.